misalnya SD ke SMA, maka mungkin SD ke SMP, dan mungkin ada juga mungkin SMA. Karena di atas yang nggak tahu satu ayat juga. Jadi ini ironis sekali bagi saya sebagai hamba Tuhan melihat seperti ini. Oleh sebab itu mungkin memang bagus yang amalan-amalan nanti, tapi sama seperti kalau kita Natalan tuh, saya masih ingat betul saudara, kalau Natalan itu walaupun itu adalah intrik saudara, walaupun di situ nanti ada sesuatu yang akan didapat, yang akan didapat contohnya hadiah, tapi itu ada membuat dia semangat walaupun sebenarnya kita sebagai pengajar bukan hadiahnya yang kita tonjolkan, tapi firman Tuhannya, tapi untuk memancing setiap anak-anak itu seperti itulah. Ya, walaupun awalnya seperti itu, tapi nanti ke depan itu akan terus. Apalagi kalau satu pasal satu hari, itu kayak baca firman Tuhan aja. Satu pasal bisa dihafal dan dihafalkan apa? Karena firman Tuhan itu baik ya bagi dasar sebagai kekristenan kita akhir-akhir ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Ya, saya ingin membawa kita bahwa pada saat pagi hari ini utamakanlah Tuhan. Ya, utamakanlah Tuhan. Mari katakan pada diri saudara, dari saudara, saya mau mengutamakan Tuhan. Saya mau mengutamakan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita sama-sama membaca di dalam Bilangan, ya, bagaimana Tuhan memberitakan kepada nabi yang begitu luar biasa, yang dahsyat dan ajaib, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bilangan 6. Ucapan berkat imam. Saya bacakan bagi kita semua. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi biasanya kalau kata-kata seperti ini itu di akhir ibadah, amin, betul ya. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya, amin. Ya kan? Engkau dijadikan, dan bahkan di pasal-pasal berikutnya, engkau dijadikan naik menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun dan sebagainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan itu memang janji Tuhan kepada saya dan saudara, tanda kutip, bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Jangan kita hidup kita rolo rene, tapi kita cuma bilang amin, amin. Bukan hanya amin aja, betul amin. Artinya firman Tuhan itu betul. Tapi pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah kita sudah melakukan segala perintah dan ketentuan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak hari-hari ini saudara, bahkan bukan hanya hari-hari ini saudara, mungkin yang lalu-lalu, bahkan sampai saat ini saudara, banyak orang ketika mereka mempunyai pergumulan yang memang yang diinginkan dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Tahu saudara bahwa ketika dalam pergumulan itu, dalam masa pergumulan itu, dia setia kepada Tuhan. Banyak kan? Betul kan? Banyak orang ketika ada sesuatu harapan dalam hidupnya, dia bergumul kepada Tuhan, meminta apa yang dipergumulkan bagi dia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ironisnya saudara, ketika Tuhan sudah curahkan berkat itu, ketika jawabannya sudah Tuhan berikan kepada orang itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak kurang banyak orang jauh daripada Tuhan. Betul kan? Jauh daripada Tuhan, karena apa? Oh, sudah dapat. Tapi saya mau ingat
bagi saya dan saudara. Bagaimana caranya nanti? Apakah ketika kita diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita bisa masih mengulang bagaimana kehidupan kita sebelum kita diberkati oleh Tuhan? Betul ya? Seperti itu saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saudara dasar yang benar diperkatakan bagi ketika Musa memberitahukan satu perintah ini yang diilhamkan langsung oleh Tuhan saudara. Sehingga diperkatakan gini, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katanya, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan seterusnya. Tapi esensi yang sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 27 dikatakan gini, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, pertanyaannya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara sudah meletakkan jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara sudah meletakkan dasar bangunan yang benar dalam kehidupan saudara? Ya, seperti yang diperkatakan ini perintah kepada Musa yang disampaikan kepada Harun, lalu kepada masyarakat Israel dan juga kita pada hari ini saudara. Ya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Saudara, ya akhir-akhir ini sudah mulai melebar. Sudah melebar namanya pergerakan Tuhan di Kalimantan Utara ini lewat anak Tuhan lewat orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudara kita yang para prajurit-prajurit itu dari Bekasi saudara. Saya sudah melihat di grup itu kan semakin banyak nih. Satelit sudah semakin banyak nih. Maka mereka mengajak kita untuk berdoa. Dan saya share itu saudara. Ya. Begini saudara, saya tidak terpaku dengan doktrin yang dikasih oleh gereja. Tapi kalau itu mengatasnamakan Tuhan, ayo doa tiap jam 10 cuma 5 menit. Untuk apa? Bukan untuk kita, tapi untuk apa? Untuk bangsa kita. Tahu saudara, akhir-akhir ini sedang terjadi begitu rupa di belahan Indonesia, khususnya Indonesia. Gunung Semeru meletus, di Manado banjir, tidak tahu tiba-tiba datang banjir rob. Lalu di Jakarta saudara, saya telepon orang tua kenapa di daerah Pluit itu sudah tiba-tiba tanggul yang jebol dan sebagainya saudara. Ini adalah fenomena alam, dan kalau bukan kita yang berdoa buat itu saudara, itu tidak akan itu akan melebar. Nah, sekarang itu berapa puluh ribu titik doa yang diberikan, yang ditaruh oleh anak-anak Tuhan dari Bekasi itu saudara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di tempat ini. Nih kita yang memulai di Kalimantan Utara. Nah pertanyaannya kan, jangan sampai kita redup. Amin. Semangat terus. Hanya 5 menit saudara. Hanya 5 menit, jam 10 malam 5 menit. Saya ajak saudara jam 10 5 menit berdoa, bukan bagi untukmu nanti itu saudara. Kita kerjakan aja bagian kita. Kita berdoa buat ini, kita berdoa keamanan negeri kita, jauhkan dari segala kuasa-kuasa iblis. Kuasa-kuasa iblis itu bisa dipakai orang yang menghancurkan negara ini, ya, memprovokasi negara ini, yang menghancurkan pemerintahan yang ada secara yang sah secara konstitusi, saudara. Kalau kita bukan anak-anak Tuhan yang bergerak untuk berdoa dan berdoa dan berdoa untuk menekan itu saudara, hancur, saudara. Ya kan, saya melihat itu banyak nih, dan yang dimasukkan di grup itu kan yang biasa-biasa saudara, bantuan kan, bantuan masuk. Nah tentunya karena grup itu adalah pertama dari kita kan, tentunya minta izin kita masukin yang silakan. Semakin banyak satelit, semakin luar biasa pergerakan Tuhan, semakin luar biasa. Bahkan saya sudah menghubungi di Krayan, saya menghubungi di Sungai Bo, di Kokaya dan sebagainya. Mereka respon, kami sedang begini, kami sedang tolong minta begini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus menaruh ya dasar, harus meletakkan. Demikian harus mereka meletakkan namaku, menaruh dasar. Kalau dasar itu baik kita taruh saudara, maka kehidupan kita dalam menjalani hari-hari itu akan menjalani kerohanian kita itu kan baik saja.
tubuhnya yang kuat dan tertancap dalam. Betul kan? Kalau perhatikan saudara, ya, rumah-rumah orang, ya, kalau rumah beton, kita bisa melihat kekuatan itu. Kita tanya, ini kemarin ditanam apa ya? Itu aja, susah. Nggak susah saudara. Kemarin ini kasih ceker, apa ceker? Cakap saudara. Kalau ceker itu ingat lagi saudara. Kayaknya bikin RW kita. Bisa pulang dari situ. Jadi itu saudara, ya, kita tanya. Sama seperti apa namanya rumahnya Alindo, ya kan? Saya tanya tempoh hari, ini bagaimana dulu? Ini dulu tinggi, lalu dipilihkin, dan ini tanah dasar. Saya yakin rumah itu kuat. Karena kenapa? Itu bukan tanah uruk, saudara. Bukan tanah uruk seperti ini, saudara. Tentu kekuatannya lebih kuat di sana. Karena apa, saudara? Tanah tinggi dipetakin seperti ini, lalu dibikin fondasi, ya kan? Lalu untuk meratakan fondasi itu dikikis-kikis, saudara, ya kan? Kalau ini tidak dibikin fondasi, baru diguruk, tentu kekuatannya dari sana dan orang bisa menilai seperti itu. Lalu rumah panggung, saudara, kita akan melihat berapa meter ini tumbuhnya. 2 meter, lalu sisanya sisa setengah meter. Waduh, kuat sekali, saudara. Ya kan? Sampai di situ. Nah, sekarang gini, saudara. Bukan kita seberapa lama ikut Tuhan, saudara, ya. Tapi bagaimana? Bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, bahwa keimanan kita itu semakin kuat. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana pengenalan lebih dalam akan Tuhan? Bagaimana kau menaruh firman Tuhan itu baik-baik di dalam lubuk hatimu? Kalau baca, sama seperti ini, seperti yang dibacakan itu. Ini bacaan anak-anak, itu nggak jadi rema. Tapi ketika kita sudah terus semakin dewasa di dalam Tuhan, tentu itu akan berakhir baik. Betul nggak? Sama seperti anak-anak, saudara. Kita sering lihat kok. Bahkan ini sudah terbuka nih kan, pandemi sudah mulai puji Tuhan. Saya mau katakan, pandemi lewat dari dunia ini, saudara, itu tidak terlepas dari doa anak-anak Tuhan. Setuju enggak? Saya sangat setuju, saudara. Saya sudah melihat orang-orang, ayo kita berdoa, acak-acakan doa saja, saudara, selama 2 tahun. Ayo kita berdoa, buat ini, ayo kita berdoa, buat ini, ayo kita berdoa, buat ini, ayo kita berdoa, buat ini. Walaupun memang sudah dibuatkan dari bahwa dunia ini akan hancur, saudara. Akan hancur. Dunia ini akan berlalu, saudara. Tapi setidaknya kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai kepercayaan penuh, saudara, kita bisa dong. Ingat, saudara, kita bisa tawar, saudara. Kita bisa tawar sama Tuhan. Karena betul kok bisa tawar sama Tuhan tuh, kan atas segalanya bisa, saudara. Masih ingatkah ketika Sodom dan Gomora yang dihancurkan? Ada tawar-menawar, saudara. Betul nggak? Ada tawar-menawar di situ. Bukan tawar-menawar seperti orang jualan, enggak. Tuhan, kan kadang-kadang ini, Tuhan, kami ada banyak orang-orang benar di Indonesia ini yang setia berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, Tuhan nggak mau melindungi kami. Boleh katakan seperti itu? Ya boleh, saudara. Itulah namanya kita dikatakan sahabat. Kalau sahabat itu tidak begini. Nah, sahabat itu saling terbuka. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, lihat Tuhan, hari-hari ini bencana di mana-mana. Walaupun tidak terjadi di daerah saya, pasti anak-anak Tuhan ada di sana. Tuhan tolong mereka. Kalaupun sudah terjadi, kita berdoa, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka. Ya kan gitu. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, ada doa-doa. Karena apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sama besar kuasanya. Berdoa dari Sabang sampai Merauke, semua bersatu, dan termasuk di sini, saudara, di Kalimantan Utara, semua, apalagi semua sudah ada titik-titik di semua. Ya kan? Di Nunukan ada, di Malino ada, di sini ada, di Sekatak ada, di Longnamang ada, di Sungai ada, di Krayan ada, semua, saudara. Wow, bergetar gitu surga gitu, naik semua. Apalagi kalau dikatakan kalau kita nih sepertinya disiplin, lalu manut sepakat, sehati, seia, lalu jam 10 malam semuanya naik doa itu. Tuhan itu tersenyum melihat perbuatan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, saya bercerita tentang tadi bahwa banyak orang-orang, saudara,
ketika dalam pergumulan, lalu pergumulan menjawab, Tuhan berikan, lalu tidak banyak, tidak kurang tidak sedikit yang ketika pergumulan dijawab lalu tinggalkan Tuhan, lalu mulai kendor doanya. Saya mau katakan terus, ya terus kerjakan itu saudara. Kenapa saudara? Kita tidak tahu ke depan apalagi ujian. Karena kenapa saudara? Kalau kita stay dalam posisi kita sebagaimana kita awal berdoa saudara, hantaman badai boleh datang kepada saya dan saudara, tetap kita tetap kuat. Karena apa? Yang kami adalah firman Tuhan, yang bukan lain adalah Yesus itu. Amin. Seperti itu saudara. Bagaimana saudara kalau kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita, lalu masalah datang saudara, kita akan pergi jauh daripada Tuhan. Bahkan seperti ada yang saya share itu saudara, yang ada seorang misionaris pergi ke daerah Afrika, lalu dengan berjalannya waktu, lalu mereka pergi lalu ditolak dan sebagainya, lalu tiba-tiba ketika dia mengandung, suami istri itu, lalu istrinya mengandung, lalu tiba-tiba ketika dia mengandung dalam keadaan sakit malaria yang hebat, itu ya, seperti itu ya, seorang misionaris saudara, ya. Dia punya anak, lalu istrinya meninggal, lalu dia pergi. Lalu dia setelah istrinya meninggal, dia kasih anaknya itu, lalu dia apa? Dia kecewa sama Tuhan. Kan nggak seperti itu saudara. Pernah nggak di sini saudara kecewa sama Tuhan? Halo? Nggak apa-apa saudara. Kan gini saudara. Kejujuran, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu saudara. Kalau saudara jujur terbuka sama Tuhan, Tuhan enak memulihkan. Tapi kalau saudara tidak jujur sama Tuhan, saudara tertutup sama Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan saudara? Kalau tertutup itu saudara pasti titiknya itu ada kepahitan di dalam. Tapi kalau saudara buka hati saudara, Tuhan enak membuatnya. Amin. Jadi kembali lagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita terus mau ditolong Tuhan saudara. Kalau kita terus ditolong Tuhan, letakkan dasar yang baik ini, ya. Ayat 27 ini, ya. Meletakkan namaku di dalam setiap mungkin keluarga dan keluarga, pribadi lepas pribadi, ya. Bahkan bukan hanya dalam keluarga, dalam pelayananku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, taruh nama Tuhan di situ. Kalau sudah taruh nama Tuhan di situ, saudara, aman. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan coba kita baca di dalam 2 Timotius 3. Kalau firman Tuhan itu terus berkumandang di dalam hidup saya dan saudara, ayo siapa yang mau baca silakan. Ya. Juga ayat hafalan ini. Segala tulisan yang dikamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi itu saudara. Jadi firman Tuhan itu sangat berguna. Jadi jangan sia-siakan firman Tuhan itu. Ya. Kita baca hari-hari. Ya kan. Nanti tentunya saudara ketika kita membaca itu tentunya diawali dengan doa. Yang kita buka-buka dulu aja membaca itu. Jadi pasti saudara. Lalu ketika saya dan saudara tidak mengerti tentang firman Tuhan, gampang berdoa aja minta Tuhan bukan pengertian. Tuhan kasih, betul nggak? Siapa di sini? Saya dulu saudara paling buta lah kalau saudara firman Tuhan. Saya bingung apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini. Tapi hamba Tuhan mengajarkan bahwa ayo berdoa kita sama Tuhan. Tuhan apa maksud firman Tuhan ini? Gak pelit Tuhan itu, roh Tuhan itu bakal datang menghubungi saudara. Betul nggak? Kalau saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, setelah saudara baca, minta sama Tuhan. Jangan tahu sok tahu, biar enggak. Tapi minta sama Tuhan. Tuhan bukakan pengertianku untuk mengerti firman Tuhan ini, maka Tuhan akan membukakan. Kalau mungkin nggak ada, mungkin Tuhan tidak dapatkan atau jauh atau segala macam. Tapi ini kan sudah ada, misalnya begitu. Tapi atau mungkin belum afdol kan itu. Minta sama Tuhan.
Semua, saudara, semua pembicara pengkhotbah, saudara, kalau Tuhan bukakan pengetahuannya kepada bisa, saudara, sama aja sama saudara. Cara penerapannya, saudara. Cara penelarannya sama aja, saudara. Tapi kalau saudara juga bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan bukakan saya ini Tuhan. Bagaimana apa maksud ini Tuhan? Langsung saudara, Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati, dengan usaha Tuhan bukan. Amin. Jadi seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat. Ya memang bermanfaat untuk mengajar. Kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus firman Tuhan ini ketika kita melakukan dosa, melenceng dari kebenaran firman Tuhan, nih dikatakan gini, benar, ya, menyatakan kesalahan kita salah, harusnya ke sini, bukan ke sana, ke sini. Firman Tuhan ini, tapi kebanyakan orang, loh, di sini tidak ada, di luar sana banyak, mengeraskan hati. Ini firman Tuhan, menyatakan kesalahan apa kesalahan kita. Lalu apa? Dibaiki kesalahan ini. Firman Tuhan. Lalu kita minta Tuhan bagaimana Tuhan? Tuntun saya dan sebagainya. Lalu dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Kita dididik menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita memperoleh yang namanya kasih karunia. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Bagaimana Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa, lalu diberikannya kepada bangsa Israel, yaitu termasuk orang keturunan Harun, dan bahkan kita hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara yang harus kita pelajari, kita harus menempatkan nama Tuhan di atas segalanya. Itu penting. Menempatkan prioritas. Walaupun memang di dalam sekuler kita yang memang diperlukan, tetapi skala prioritas adalah Tuhan. Pernahkah saudara, ketika saudara dalam kehidupan saudara, memang penting yang sedang saudara kerjakan, tapi ketika mengatasnamakan Tuhan, saudara lebih mengutamakan Tuhan. Kalau saudara sudah seperti itu, saudara, berhasil itu saudara. Berhasil itu saudara. Jam-jam ini saya harus berdoa. Saya lebih kegiatan-kegiatan dalam peribadatan kita, dalam organisasi yang ada di tempat ini, saudara mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan saudara. Lebih daripada itu saudara, saudara adalah orang berdoa. Saudara adalah begini. Walaupun mungkin dalam dunia saudara demikian, tapi di hadapan Tuhan saudara, apalagi dalam menghargai waktu, disiplin waktu, ini mengutamakan Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca bagaimana orang yang mengutamakan Tuhan itu di dalam Kejadian. Ini ceritanya seperti ketika Abraham saudara, ketika diminta Tuhan bagaimana dia mengutamakan Tuhan saudara. Coba kita baca di dalam Kejadian 22. Ini saudara, menempatkan nama Tuhan terlebih dahulu, prioritas Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun secara keduniawian ini mustahil, ini maaf bahasa sekarang ngaco ini. Masa aku punya anak sudah saya kumpulkan sudah lama dalam keadaan istri saya sudah tua, bahkan dikatakan mandu. Lalu ketika saya punya anak, lalu Tuhan suruh surprise anak saya itu, bagaimana ini saudara? Coba lihat. Sama seperti ini. Aduh Tuhan, saya sudah bergumul bagi pekerjaan saya, lalu begini Tuhan sudah kasih saya, lalu saya tinggalkan pekerjaan saya hanya karena saya mau beribadah. Kadang-kadang tantangan itu terjadi seperti itu. Betul? Itu saudara. Lihat ini saudara. Ini satu cerita yang luar biasa bagaimana Tuhan
menguji kepercayaan. Tuhan juga kadang menguji kepercayaan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Anaknya itu kan percaya, yang dipercayakan Tuhan lalu diambil, Tuhan uji lewat itu saudara. Benar kan? Ini Tuhan ketika Abraham ini sudah punya anak yaitu Ishak itu, lalu ketika saya meminta ini kan kayak konyol saudara. Tapi lihat ujian itu, ini diuji saudara. Kadang-kadang saya dan saudara seperti itu. Asik-asik kita kerja, tapi segelintingan kadang-kadang gitu saudara. Kadang-kadang terlintas ini ibadah, tapi ini masih kalau ini kita banyak, kita akan banyak mengendari. Ini juga sebenarnya bisa dari saudara. Tapi lihat ketaatannya. Seorang Abraham dengan Tuhan, aneh-aneh aja nih Tuhan ini bisa berhak Abraham itu aneh-aneh aja Tuhan ini. Kan Ishak ini saya minta, masa Tuhan mau ambil lagi? Ya kan? Jadi bagaimana dari masa tua istri saya dan sebagainya. Berhak ada ngomong itu, berhak saudara. Tapi lihat, inilah dikatakan menempatkan nama Tuhan di atas segala galanya. Amin. Pagi-pagi saudara yang berusaha, yang bekerja, sebelum saudara bekerja, undang Tuhan. Aduh, yang ini kayak saya sering teriak ini juga jemput itu bukan cepat kan gitu. Tapi di awalnya saudara, gitu. Di perusahaan ini, perusahaan ini, Tuhan akan mengangkat engkau naik dan kita turun. Amin gitu. Menjadi kepala dan bukan ekor. Amin gitu lagi saudara. Iya saudara. Karena kenapa? Kita sudah goncang kerajaan Allah kita berdoa Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Itu mengutamakan Tuhan. Jangan buka mata, bangun tidur, langsung bikin kopi, udah lupa untuk berdoa. Bahkan ngopi pun lupa berdoa tuh. Ya kan langsung pergi aja dari kerja. Nah, jadi itu saudara, ini kita melihat satu kisah yang begitu luar biasa mengutamakan Tuhan dalam segalanya, yang disayanginya dan sebagainya saudara. Nah inilah yang namanya mengutamakan Tuhan. Dan mungkinlah kita juga Tuhan ini dalam keadaan seperti ini langsung sembelih-sembelihan seperti ini. Ada hukum yang mengatur itu bahaya saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa inilah sesosok hamba Tuhan, sosok nabi besar yang patut kita contoh, yang patut kita ikuti saudara. Bukan sembelih-sembelihannya sampai kita ikutinya, tapi lihat caranya saudara. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Yang pertama yang kita pelajari dari bagaimana saat perintah Tuhan kepada Musa, dan itu juga tentunya perintah Tuhan kepada saya dan saudara. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya, perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara itu sudah cukup banyak dan luar biasa Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Betul enggak? Sampai pada saat ini saudara boleh bernafas, saudara boleh sehat, kuat saudara. Itu karena perlindungan Tuhan. Itu karena proteksi Tuhan. Sehingga kita bersyukur, patut bersyukur saudara. Amin. Atas apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Bersyukur saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat saudara di dalam bilangan tadi saudara di atas, bilangan 6 itu saudara. Di ayat ke-24 dikatakan ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan bukan hanya memberkati kita, tapi juga Tuhan melindungi saudara. Pernahkah saudara berdoa begini, Tuhan tutup bungkus semua apa yang ada di rumah saya ini, baik itu anak saya, usaha saya, rumah ini. Kadang-kadang dulu saudara, saya sering diolok juga sama anak saya saudara. Ya waktu dia masih kecil. Ya. Karena kalau saya berdoa Tuhan memberkati, Tuhan lindungi samping kiri kanan atas bawah depan belakang sebagaimana. Pokoknya kalau dia berdoa juga ikut-ikutan. Itulah anak-anak. Nah minta perlindungan saudara. Setelah Tuhan berkati, bukan sana, aku diberkati langsung aku diberkati. Tapi kita tidak minta perlindungan daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah minta perlindungan yang daripada Tuhan. Betul nggak? Perlindungan daripada Tuhan banyak, mengakarat banyak. Belalang melompat
Kalau kita tidak habis itu saudara, tapi ingat, ya, ikuti firman Tuhan. Jangan cuma habis saudara. Jauhkan dari segala kebangkrutan, jauhkan dari segala pelahap, jauhkan dari segala sebagainya lah saudara. Yang mau hancurkan ini. Tapi ingat, lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga konteks saudara. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan segalanya kepada saudara. Kalau saudara, ini janji Tuhan. Tetapi kita mundur lagi ke belakangnya saudara. Di ayat 27 itu saudara, itu dasar esensinya sesungguhnya. Kalau meletakkan nama Tuhan di atas, meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Gak lepas dari ayat 27. Maka perlindungan Tuhan di atas itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu pasti. Bagaimana saudara? Nama Tuhan terus dikumandangkan. Mungkin di rumah saudara, oh haleluya, memuji Tuhan terus, memuji Tuhan terus, memuji Tuhan terus, dan terus firman Tuhan dikumandangkan dan terus saudara. Anak diajak memuji Tuhan, diajak membaca firman Tuhan, semuanya semua itu diajak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Tidak mungkin tuh dari ini saudara. Itu aja saudara. Betul enggak? Amin saudara. Jadi perlu itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Kejadian 28 ini, ya, di dalam Kejadian 28, nah firman Tuhan berkata seperti ini, ayat 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Amin, ya kan? Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, kepada saya dan saudara, kepada saudara dan saya. Tuhan janjikan itu, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah berdusta. Tuhan sekali-kali tidak pernah PHP. Cuma kadang-kadang kita yang sering PHP. Betul atau betul? Betul saudara. Saya juga mengakui itu. Saya kalau berterus terang ya berterus terang. Saya juga kadang-kadang terlepas daripada itu. Tuhan tidak pernah PHP. Tapi kadang-kadang saya dan saudara yang sering PHP kan Tuhan. Nanti Tuhan, kalau begini akan begini Tuhan, saya akan begini. Nanti kalau begini, saya akan begini Tuhan. Kalau begini, saya akan lakukan ini Tuhan. Itulah yang awal kali pendahuluan tadi Tuhan. Ya kan? Kalau bergumul, bukan main Tuhan. Bermeter-meter ini. Ya kan? Nanti setelah ekspektasi terjawab semuanya saudara, sudah mulai. Mulai jauh-jauh. Komitmen pernah dia tidak. Tapi saya mengatakan jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang luar biasa. Jemaat yang diberkati, jemaat yang memegang setiap janji-janji, setiap perkataan. Amin. Amin. Jadi itu saudara yang dikasih Allah. Jadi itu janji perlindungan Tuhan. Nah itu adalah satu perintah yang diperkatakan kepada keluarga Harun. Tentu saudara, karena apa tadi? Di ayat 27 ini dia meletakkan, artinya terus ada nama Tuhan di dalam keluarga, di dalam pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dan sebagainya. Yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kasih karunia. Di dalam ayat 25 dikatakan gini saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kalau kita berbicara kasih karunia, hidup kita ini kasih karunia, betul? Betul nggak? Kan kalau ganti sama Tuhan. Maka Efesus 2 ayat 8 dikatakan karena kasih karunia engkau diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan, pemberian Allah. Itu jargon kita dulu tuh yang ada di gereja sana di sekitar ada ini kan, ada apa namanya? Spanduk ya, baliho. Yesus itu karena kasih karunia. Nah ini
dikasih kasih karunia itu sama saya dan saudara. Dia Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, saudara. Kasih karunia itu apa? Itu pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya. Harusnya kita yang berdosa, harusnya kita yang menanggung darah. Tapi karena Tuhan ya ingin mengembalikan kesemulanya itu, saudara. Ya. Rencana Allah yang semula itu, saudara, yang membuat engkau, saudara, yang janji Tuhan ini supaya tidak terjadi, tetapi terjadi, saudara. Seperti ini, saudara. Ya, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Supaya itu terrealisasi bagi saudara, maka kasih karunia-Nya Tuhan akan berikan pada saya dan saudara. Amin. Kasih karunia. Makanya jangan anggap sepele kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan emas, dengan perak, dengan apapun tidak bisa dibayar. Amin. Sehingga ketika kita sudah tahu menghargai kasih karunia itu, kita hati-hati. Setuju enggak? Melangkah kita hati-hati, berbuat kita hati-hati, berbicara pun hati-hati. Amin. Jangan sampai kita dengan pembicaraan kita buat otak, gitu. Hati-hati, saudara. Karena ini, saudara, sudah ditebus. Maka ketika kita begini, saudara, ketika pikiran kita jahat, langsung begini, mahal ini. Kalau bisa ketawa, mahal ini, saudara. Mau perkataan dengan kurang baik, saudara, langsung gini, mahal ini, sudah mahal ini. Gitu, saudara. Mata kita kurang baik, saudara, mahal ini. Mau sakit hati, saudara, hati saya ini mahal, sudah ditebus. Nah, ada yang bisa tebus hati saya ini. Saudara. Kalau kita sudah begitu, saudara, aman, saudara. Betul nggak? Ya kan kadang-kadang gitu, saudara. Manusiawi, saudara. Pikiran kita jahat, manusiawi, saudara. Memang begitulah duniawi, saudara. Tapi kalau kita sudah ditenggelamkan oleh kasih karunia yang Tuhan berikan itu, lewat penembusannya, lewat karyanya yang mahal di kayu salib itu, saudara. Terus sudah ada, saudara. Marah boleh? Enggak apa-apa marah, tapi jangan marah. Kalau marah itu nanti ditariknya nanti disimpan jadi kalau marah. Akhirnya apa? Kepahitan. Coba kalau saudara makan yang pahit langsung gini. Nanti asam hati itu. Begini, saudara. Jangan sampai seperti itu. Tapi manis, saudara. Kalau coba lihat, saudara, kalau saudara makan yang manis-manis itu senang aja. Bahkan sambil bisa ngobrol. Coba saudara makan yang asam-asam atau yang pahit, ngobrol. Tapi saudara kalau makan yang manis-manis, enak ini. Senyumnya tuh merekah, bagus, sukacita. Tidak ada di sini kerutan kayak asam-asam tadi, pahit-pahit tadi, tidak ada. Apapun. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi bagian yang keempat yang kita pelajari adalah damai sejahtera. Ya, amin. Siapa yang bisa beli? Sekejap boleh. Saudara mumet, stres berkelanjutan, atau katanya orang bilang, aduh ini stres tingkat dewa sudah, saudara. Lalu pergilah saudara ke kemana? Tempat rekreasi yang paling bagus lah, Pak, cari, saudara. Disneyland atau kemana lah? Ayo, boleh ungkapkan, saudara. Aku mau begini, mau ke Bali, begini. Aku mau menghibur. Oke, tidak apa-apa, saudara. Saudara, hiburan saudara, senang-senang saudara hanya sampai sebatas itu. Betul nggak? Pulang saudara, nggak hilang tuh, saudara. Tapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, kita kembali lagi di ayat 27 ini. Memang 27 ini luar biasa, saudara. Seperti itu. Jadi demikianlah harus meletakkan namaku atas orang Israel. Demikianlah meletakkan namaku atas jemaat BPSI Shalom di tempat ini. Artinya mengutamakan Tuhan. Ketika ada masalah tadi dibilang stres tingkat dewa tuh yang kayaknya sering dulu udah mulai kurang-kurang tuh, saudara. Apa posting-posting aku stres tingkat dewa, saudara. Langsung datang aja kepada Tuhan. Dokter semawi kita, Tuhan. Katakan, saudara, jangan malu-malu. Tuhan, aku bisa stres, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Mau nangis loh, saudara. Boleh.
mengeringkan tulang. mengeringkan tulang. Tuhanlah lewat mungkin lewat pujian saudara, Tuhan mungkin arahkan atau lewat firman banyak saudara untuk menghibur saudara. Tuhan tidak kekurangan cara, kekurangan akal untuk menghibur, melepaskan stres tingkat dewa hati saudara. Mungkin lewat pujian itu langsung terberkati. Pernah saudara orang ibu ya kan ketika ini masih ingat saya saudara ada kesaksian Mateo juga ya, ketika malam-malam lalu kayak sepertinya dia merasa apa matang luar sudah mungkin mana ibu semua saudara, lalu saudara kelegaan sudah berikan. Betul nggak? Saya merasakan ketika saya sudah terbuka dengan percaya saudara, saya akan kepada Tuhan. Tuhan ini Tuhan, saya begini. Biasalah, ya kan? Biasa kalau kita sudah hidup dalam lawatan Tuhan, ya mewek kita saudara, ya nangis kita. Nangis. Habis biasanya kalau sudah kita utarakan, kita sudah curhat sama Tuhan langsung. Betul nggak? Betul nggak? Atau belum pernah merasakan? Kalau belum pernah merasakan, begitulah. Ini biar gue taruh Tuhan di dalam hati saudara, ya. Letakkan nama Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara nggak kuat, kalau saudara mempunyai beban berat, ya, dalam pekerjaan mungkin tekanan dan sebagainya, dalam rumah tangga mungkin tekanan dan sebagainya, dan apapun saudara, bawa hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menenangkan hidup. Saya ini bukan bekerja dengan di balik lagu, tapi nadanya sama aja seperti itu saudara. Amin. Amin. Jadi ini kita pelajari saudara, bagaimana Musa, ya kan? Bagaimana Musa diperintahkan Tuhan untuk melakukan segalanya saudara. Yang lebih terutama saudara, kepada keturunan Harun bahkan bangsa Israel, taruh nama Tuhan di dalam keluarga. Maka ketika ada nama Tuhan dalam keluarga kita masing-masing, bahkan pribadi kita masing-masing saudara, ini sih luar biasa kedahsyatan Tuhan terjadi bagi saya saudara. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita dapat pelajari. Yang pertama kita menempatkan nama Tuhan dalam kehidupan kita, dan tentunya pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada Harun adalah perlindungan Tuhan bisa kita terima, bahkan kasih karunia Tuhan berikan